Oke, sekarang kita masuk ke deret geometri untuk yang tak hingga. Nah, untuk deret geometri yang tak hingga, ini kita bagi menjadi dua rumus juga, sama. Jika R-nya itu lebih kecil daripada 1, nah dengan A tidak boleh sama dengan 0 ya, maka rumus untuk deret tak hingganya adalah A per 1 dikurang R. Jadi kalau misalnya kayak 1/3 atau min 2/5, itu kan kalau R-nya itu lebih kecil daripada 1 ya. Itu kita pakai rumus yang ini. Nah, tapi kalau untuk S tak hingga, tapi dengan rasionya itu lebih besar atau paling tidak sama dengan 1, maka jawabannya adalah tak hingga. Gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya nih. Contohnya ya, kalau misalnya jumlah tak hingga dari deret geometri 9/10 ditambah 9/100 ditambah berarti 9/1000 dan seterusnya. Ini kalau kita lihat, ini kita pakaikan rumus dari S tak hingga. Kita punya nilai A-nya itu adalah 9/10. Nah, lalu kita punya rasio. Jadi dari 9/10 ditambah 9/100 ini, nah rasionya. Jadi antara 9/10 dengan 9/100 ini kan sebenarnya rasionya 1/10 ya. Nah, 1/10 ini adalah rasio yang lebih kecil daripada 1. Nah, ini bisa nih. Kita pakai rumus A per 1 dikurang R. Karena pasti ketika mereka ini dijumlahkan, mereka akan mendekati sebuah angka. Tapi kalau misalnya nih, kita punya misalkan 2, terus ditambah 4, ditambah berarti 8. Nah, ini kan mereka akan terus bertambah ya, Nak ya. Ini kan 2, sini 2. Nah, ini R-nya lebih besar daripada 1 tadi ya. Nah, ini mereka akan terus bertambah, jadi kita nggak akan tahu nih, ini sampai mana sih berhentinya, karena mereka akan terus bertambah. Nah, sedangkan di sini, mereka akan menuju ke sebuah angka gitu. Nah, makanya untuk S tak hingga atau jumlah tak hingga dari deret geometri dengan rasionya itu lebih kecil daripada 1, itu kita bisa pakai rumus A per 1 dikurang R. Nah, A-nya adalah 9/10. Dibagi 1 dikurang 1/10. Oke. 9/10 dibagi, berarti ini 1/10, 1 dikurang 1/10 berarti 9/10 juga ya. Berarti S tak hingganya adalah 1. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 12 meter. Jika setiap kali jatuh, bola memantul kembali ke atas dengan ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya, maka hitunglah panjang lintasan bola dari mulai dijatuhkan hingga berhenti. Nah, ini kita lihat nih. Jadi kalau misalnya, ini anggaplah ini 12 meter gitu ya. Jadi, dia dijatuhkan setinggi 12 meter ya kan, bola ini jatuh. Nah, kemudian dia akan memantul kembali nih. Nah, memantul kembali dia 2/3-nya ya kan, kemudian jatuh lagi. Nah, jatuh lagi. Nah, kemudian akan memantul lagi dia sebanyak 2/3 dari tinggi sebelumnya. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, jadi kalau kayak gini, Nak. Nah, ada yang ketika bola jatuh, ada juga yang ketika bola naik. Nah, untuk ketika bola jatuh, kita bisa tahu nih, oh berarti ketika bola jatuh, berarti Ibu bikinnya gini ya, S tak hingga jatuh gitu. Nah, ketika bola itu jatuh, nah pertamanya atau nilai A untuk tinggi pertamanya gitu ya, itu adalah 12 meter. Nah, dengan rasionya itu sama lah ya, 2/3. Tapi kalau untuk yang S tak hingga naik berarti ya, nah untuk S tak hingga naik, nih, ketika dia naik, nah A-nya itu
sudah bukan lagi 12, tapi 2/3 dari 12. Nah, A-nya itu adalah 2/3 dari 12. Nah, berarti ini 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah, berarti A-nya itu udah 8 meter. Nah, jadi dia naik sejauh 8 meter. Nah, dan rasionya sama, 2/3. Lebih kecil ya daripada 1. Nah, berarti untuk jalur yang untuk jatuh, jadi kita hitung dulu nih jatuh. Untuk yang jatuh berarti, ini SN dulu, begini. A per 1 dikurang R. Oke, berarti 12/1 dikurang 2/3. 1 dikurang 2/3 berarti 1/3. 12 dibagi 1/3 itu sama dengan 12 kali 3 ya. Berarti 36 meter. Berarti lintasan untuk jatuh aja itu 36 meter. Nah, untuk lintasan yang naik, nah berarti A-nya dimulai dari 8, karena dia naiknya dimulai dari 8. Nah, 8/1 dikurang 2/3. Oke, berarti 8 dikali 3 juga ya, karena 1 dikurang 2/3 kan 1/3. 8 dibagi 1/3 itu sama dengan 8 kali 3. 20. Nah, panjang lintasan bola mulai dijatuhkan hingga berhenti. Nah, ini kan kita akan terus-terusan kayak gini nih ya, Nak ya. Sampai dia berhenti. Berarti S hingga jatuh ditambah dengan S hingga naik. Berarti 36 ditambah 24. Berarti 60 meter. Gitu ya. Oke, sekarang coba kerjakan soal terkait dengan materi untuk deret tak hingga.